Haji pengurus Masjid Jami Nurul Hidayah beserta jajaran kerjanya, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, juga perwakilan dari Masjid Al-Inayah Mushola Huratul Jannah Mushola Al-Mubarakah. Terima kasih sudah hadir di tempat kami, juga dari perumahan Abi Mantrana alhamdulillah juga ikut bergabung di acara kami ini. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anakku, siswa Maghrib mengaji yang saya sayangi, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tibalah sampai pada kita mendengarkan mau'izatul hasanah. Kami persilakan kepada guru kita Pemekaran Ustaz Kiai Haji Dr. Sayyidudin Yusuf untuk memberikan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para alim ulama, para zu'ama, para kiai, para ustadz yang saya muliakan, berkhusus sahabat saya Ketua Masjid Bapak Ustadz Roy Supriyadi, saja ini bertindak selaku pemandu acara malam ini, Ustadz Anak Sofyan, Ustadz Mansur SH, Ustadz Ahmad Ridwan SPD, kantor kita Bapak Haji Naik, Ustadz Ridwan Umar, Ustadz rombongan, asatidz yang lainnya, para hujat, bapak-bapak, Pak RW ada? Pak RW nggak ada? Nggak ada, ada yang wakilin ya, Pak RW, mantan RW. Oh, jadi bukan RW juga Bang Saryo masih rajin dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan masyarakat. Lo bukan karena RW, lo bukan RW, lo mau datang lo masih sempat nih yang begini nih ya, bawa RT, adik-adik tim hadro. Saya rasa banget ngeliatin main hadro, semangat banget. Tangan saya pada sakit dan ngeliatin. Ini kalau manggil tim hadro kayak gini berapa duit ya? Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, apa kabar, pada sehat? Alhamdulillah. Orang-orang pada takut sama COVID, masih 19 pada turun, masih COVID-19. Orang sini mah tenang-tenang baik, kata orang Sawangan. Iya, wah takut banget juga, agak berani banget juga. Sahabat saya Malani, saya lupa sebut, sehat Bang? Alhamdulillah. Cerita dulu, zaman Nabi masih ada seorang raja kafir, namanya Dahyatul Kalbi. Dahyatul Kalbi ini orangnya ganteng banget, bener-bener ganteng. Ketika Dahyatul Kalbi pertama kali datang ke Madinah, semua gadis-gadis pingitan orang Arab yang biasanya pada kagak keluar dari kamar hari itu turun ke jalan, pengen ngelihat Dahyatul Kalbi. Saking gantengnya, dalam satu kesempatan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dalam bentuk wajah Dahyatul Kalbi. Wajahnya sampai pinjam sama malaikat, saking gantengnya. Cuman dia kafir, Damaskus gitu. Nabi selalu berdoa, ya Allah, berikan taufik hidayat kepada Dahyatul Kalbi agar dia berkenan masuk Islam.
Kenapa Nabi mendambakan Dahyatul Kalbi masuk Islam? Karena Dahyatul Kalbi membawai keluarganya, jumlahnya kurang lebih 700 orang. Untuk keluarganya, andai kata Dahyatul Kalbi masuk Islam, ini keluarga pasti ngikut tuh Nabi, begitu tuh dakwahnya. Jadi kalau dicari orang yang mantunya banyak, anaknya banyak, kita ajak ibadah dia. Kalau udah ngikut juga anak mantunya ngikut. Nabi selalu berdoa. Begitu Nabi selesai sholat subuh dapat wahyu dari Allah, wahai Muhammad, sudah aku pancarkan sinar keimanan di hati Dahyatul Kalbi. Dalam waktu dekat dia akan datang menghampirimu. Bener datang. Begitu yang datang, masya Allah, gadis-gadis pinggitan orang Arab itu semuanya keluar ke jalan. Nabi saking giranya menyambut ke hamba. Kalau kayak kita mah karpet merah dan karpetnya supaya Dahyatul Kalbi itu masuk ke masjid bisa dilihat sorban. Dahyatul Kalbi begitu melihat penghormatan Rasul kayak begitu, dia nangis. Itu sorban bukan diinjak tapi diambil, disangkutin di pundaknya. Peluk-pelukan, wahai Muhammad, aku pengen masuk Islam. Apa syaratnya? Kata Nabi, antakuna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup engkau berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu cukup. Gampang banget ya Nabi ya. Kita mah beda, ada Cina baru masuk Islam, mau masuk Islam nanya, Pak Haji saya masuk Islam syaratnya apa? Disunatin lo kok, maka gak jadi. Gak takut. Sunat entar bicaranya belakangan. Ucap 2 kalimat syahadat dulu, habis itu mandiin. Kalau ada orang selamatan aja. Yang kasih berkat 1, dia kasih 2. Kita kalau lama-lama kalau hatinya udah iman, baru kita bicara hitam, gitu. Mana ada mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya Islamnya total. Akhirnya begitu dia masuk Islam, dia tanya, ya Rasul, saya ini adalah raja yang kafir yang dosanya udah seabrek-abrek, nggak kehitung jumlahnya. Apa tebusannya kalau saya masuk Islam? Tolong tanyakan ke Allah. Kalau Allah menyuruh untuk membunuh diri saya rela dibunuh. Kalau Allah menyuruh saya menginfakkan seluruh harta saya infakkan. Yang penting saya cukup udah masuk Islam. Emang dosamu apa Dahyatul Kalbi? Kata Nabi, saya telah membunuh 70 orang anak perempuan saya. Loh kalau anaknya 70 nggak tahu istrinya berapa, nggak diceritain dalam hadis ini. Anak perempuan kecil-kecil itu 70 orang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Nabi kaget. Emang apa itu anak dibunuh? Saya takutin anak perempuan lama-lama gede. Kalau dia udah gede dia kawin, pasti lakinya disebut si anu mantunya Dahyatul Kalbi. Itu saya kagak mau nama saya dibawa-bawa. Cuma segitu gara-garanya tuh anak dibunuh. Nabi geleng-geleng kepala, ya Allah ini bagaimana ceritanya ini? Kalau dosa yang menyangkut dosa kita kepada Allah seisi langit dan bumi, malam ini kita tobat, malam ini juga tobat kita. Kalau tobatan nasuha diterima, Allah ampunin dosa kita. Lah ini dosanya menyangkut hablum minan nas, bunuh orang. Nabi bingung. Akhirnya turun malaikat Jibril ngasih kabar bahwa dosa Dahyatul Kalbi sudah Allah ampuni dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, Rasul bersama sahabat yang hadir di masjid semuanya terharu menangis. Ya Allah, kalau Dahyatul Kalbi dosanya udah membunuh 70 anak-anak perempuannya dengan ucapan itu bisa diampunin, bagaimana nasibnya jamaah Masjid Nurul Hidayah? La ilaha illallah bukan sekali, ya kan? Subuh berapa kali? Subuh berapa kali? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maghrib berapa? Itu banyak-banyakin itu. Itu omongan bisa memasukkan kita ke surga. Nabi bingung. Nabi ngomong siapa yang mengucap la ilaha illallah Rasul masuknya dia ke surga. Sahabat nanya, ya Rasul, kayaknya semua orang pada ngucapin kayak gitu. Kalimat itu bagaimana yang bisa memasukkan orang ke surga? La ilaha illallah yang kamu ucapkan yang bisa
bisa mencegah kamu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mendorong kamu untuk bisa bertakwa kepada Allah. Itu memasukkan kamu ke surga. Tengah pandemi lagi pada susah kayak gini, saking cintanya sama Nabi, maulid diselenggarakan, pisang ditebang, nebang apa beli? Anggur, jeruk, dia beli ya Allah tuh ibu-ibu. Saya terharu ngeliat, emang nggak capek jadi ibu-ibu Pak? Capek banget jadi ibu-ibu. Meskipun dari dapur ke sumur, dari kasur ke dapur, dari dapur ke sumur, dari sumur ke tempat dijemur, itu muter-muter aja ya Allah dari pagi sampai sore. Kalau jalan lempeng udah capek kayak Cilebut ya. Ya kalau jalan lurus udah nyampe, tapi maulid Nabi masih didatengin. Ini menurut saya orang yang seperti ini kelak di akhirat nanti, jangankan pakai masuk neraka, ngeliat aja neraka kagak. Lah saya ngukurnya dahiyatul kalbi yang udah dosa segitu banyaknya, la ilaha illallah sekali Allah ampunin dosanya. Bagaimana model orang-orang seperti ini? Amin ya robbal. Masuk Islam sempat mengikuti beberapa perang bersama Rasul itu dahiyatul kalbi. Sudah perang dari perang Uhud. Bahkan pernah dipercayakan Nabi untuk menyampaikan surat kepada Raja Heraklius di Romawi. Sampai akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu maulid yang kita ukur kayak gitu. Rawi kita baca dan baca anak muda, mantap banget. Anak muda, jangan cuma rawi dipelajarin, sholat. Kita baca rawi bagus kayak apa juga kalau rukun sholat kita kagak tahu, syarat sholat kita kagak ngerti mah masih repot juga urusan. Awalnya mayuhasabu indallahi yaumil qiyamah. Sholat yang pertama dihitung atas diri kita hari kiamat nanti sholat. Ini alhamdulillah saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya juga ini Covid-19. Biasanya juga saya bulan-bulan maulid dulu, tahun-tahun dulu agak pernah ceramah. Sekarang mau orang pada di kampung lima yang ceramah apa maulidnya sederhana semuanya. Saya mulu dari malam Jumat, malam Minggu, malam Senin. Rasulullah. Gitu. Tapi ngomongnya jangan sewot, yang ikhlas ya. Yang ikhlas itu yang bisa mencegah perbuatan keji. Kalau ngomongnya marah-marah masa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bocah gimana sih ya? Bukan itu. Itu mah ya ilallahnya sewot itu mah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku Tuhannya Allah kemudian dia istiqomah. Apa istiqomah? Teguh pendirian. Kuat pendirian. Ngaku Tuhannya Allah, apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, apa yang Allah larang dijauhkan. Ini namanya orang konsekuen. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Ala takhafu, jangan takut. Sama yang katanya virus, sama yang namanya apa, jangan takut anakmu ada berapa 6, sementara tanah cuma 100 meter. Jangan takut, ke depannya nanti Allah yang bakal ngatur. Wala tahzanu, jangan sedih nengok ke belakang. Jadi orang yang kalau udah berkata Tuhannya Allah kemudian istiqomah, udah mantap aja tuh langkahnya. Umur kayak batu es, dipakai kagak dipakai lama-lama habis. Pakai ibadah rajin banget, lama-lama kagak ibadah selama hidupnya, lama-lama mati juga. Wala tahzanu, jangan sedih nengok ke belakang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang sudah Allah janjikan. Optimis saja kalau orang beriman, mari kita gembira. Orang beriman masuk penjara, ya saya malah berpengen uzlah, pengen beruzlah, dibuang dianggap lagi wisata religi, kan begitu. Jadi kan ada takutnya, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Lah cuman sekarang saya yakin ini yang datang, yang di dalam maupun yang di luar, Tuhan udah Allah semua, alhamdulillah. Betul kan? Kemplang palanya 7 kali suruh pindah, Tuhannya selain Allah, maka gak bakal mau. Cuman istiqomahnya yang perlu kita
istiqomah. Istiqomah itu terbagi 4. 1. At-ta'atu fi muqabalatil amri, taat melakukan segala yang diperintah oleh Allah. Orang yang imannya istiqomah selalu taat melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Banyak, nggak perlu saya urai satu-satu. Dan yang pertama adalah masalahnya sholat. Taat melakukan segala yang diperintah oleh Allah, baru kena sasaran ketika sudah ditunjang dengan sifat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kalian tidak diperintah kecuali ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas. Bu, ibu ikhlas ini datang. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya kan gitu pertanyaannya. Ya ikhlas itu ilahi anta maksudi wa ridhokal matlubi, ya Allah engkau tujuan akhir kerja saya ngapain aja engkau tujuan dan redomu yang saya cari. Datang maulid panitia lupa ngasih minum, kagak kebagian minum, ya kagak apa-apa, gue yang penting Allah redo. Tuh kalau orang ikhlas dia ngomongin sama jamaah, ya biarin jamaah bisa ngomong. Dari kecil dia kagak bisa ngomong, mamanya pada bingung. Baru bisa bilang mama, bapak, lamanya bilang bang, anak kita udah bisa ngomong. Sekarang udah pada pintar ngomong lah ngomong. Ya gitu ngomong, ini kan penting Allah redo, begitu. Emang orangnya kurang ikhlas ya kagak beres urusan. Kedua, at-taqwa fi muqabalatin nahi. Orang yang imannya istiqomah takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Mau mainin orang tua dilarang nggak? Dilarang, jangan. Nemu duit di jalanan 100.000, ambil apa jangan? Belum pernah mau ambil. Rezeki. Kadang-kadang kita kurang memahami juga. Begini ada ketentuannya nih. Apabila perintah berbarengan dengan adab, datangnya ini bertentangan dengan adab, maka kalahkan perintah, utamakan adab. Begitu. Contoh. Ada guru ngaji datang ke rumah kita. Bu, ibu senang kagak kalau guru ngaji datang ke rumah ibu? Benar. Pak, senang nggak Pak? Kalau guru ngaji Bapak datang ke rumah Bapak, senang nggak? Senang kan? Kan ada kan begini Pak orang. Ngapain gitu dia? Kagak ada bikin duit, jangan numpang ngopi. Bilangin kalau dia nanya gue tidur ya. Kan begitu. Ya dia datang gurunya. Ustaz, saya bikinin teh manis ya. Jangan, saya nggak lama. Ya meneruskan. Ya, saya tanya. Perintahnya jangan bikin teh manis, saya nggak lama. Tapi ada menyuruh kalau guru datang bikinin teh. Kalahkan itu perintah, bikinin teh manis. Mana dong? Teh manis. Ya teh manis. Yang tahu paham. 3. As-sabru fi muqabalatil musibah. Orang yang imannya istiqomah sabar ketika dapat cobaan dari Allah. Ini maaf aja ya, takdir hidup kita untuk diuji. Betul nggak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Semua untuk uji kamu, siapa yang paling baik amalnya di antara kamu. Sudah diuji. Ada yang diuji duitnya kagak bisa habis. Ada yang diuji duit susah banget. Ada yang diuji badannya kagak sakit-sakit. Ada yang diuji sakitnya kagak sembuh. Ada yang diuji anaknya banyak. Ada yang diuji nggak punya anak. Ada yang diuji anaknya pinter-pinter. Nyohor mulu di mana aja. Di masjid
Anak saya 3. Pertama di UI Depok, kedua Gunadarma, ketiganya mah di Bandung sama Unpad. Kuliah mah agak dagang teh botol. Ada yang diuji anaknya bandel, bener kan? Semuanya ujian buat kita. Sabar. Sabar. Apa itu sabar? Tarkus sikaya min awamil balwa li ghairillah, meninggalkan keluh kesah di depan manusia. Ini kalau orang beriman istiqomah, jangan ngeluh kalau ketemu orang. Gimana Pak RW? Alhamdulillah berkah Jenudin, sehat semua. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Jenudin, badan masih cuman kantong kering. Jangan begitu. Udah aja cukup alhamdulillah badan sehat, kalau kantong kering mah jangan pakai disebut. Belum tentu dibagi. Iya kan? Gimana Bu? Sehat alhamdulillah Bu. Alhamdulillah aja Jenudin, badan masak cuman kantong kering. Iya Bu, sama, bukan Ibu doang, saya juga begitu. Akan ujung-ujungnya jadi ngeluh dua-dua. Ya alhamdulillah. Lihat kita lagi kagak punya duit banget, juga ketemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah wan, saya berkat doamuan, begitu. Yang penting kalau kita lagi dapat kesusahan jangan dibaca di depan manusia. Kalau kau dapat rezeki sedikit dari Allah, maka jangan kau lihat rezeki sedikitnya itu rezeki, tapi lihat siapa yang ngasih rezeki kepadamu. Allah yang maha besar. Kalau engkau kepleset langkah melakukan dosa kecil, jangan dilihat kecilnya itu dosa, tapi lihat kepada siapa engkau berdosa. Sabar. Lagian jangan minta sama orang. Minta, kalau hidup ini memang perlu meminta kepada Allah. Allah demen banget kalau ada hambanya minta. Apalagi mintanya baru ningsep, nangis. Apalagi waktunya kalau tengah malam orang lain lagi pada tidur, dia bangun sholat 2 rakaat dia minta, itu Allah demen banget. Kalau dia nangis air matanya disimpan. Alhamdulillah Bu, teh manis keluar Bu, gara-gara cerita tadi itu. Saja ini emang tanggap juga jadi orang paham nih. Jangan suka meminta. Kalaupun teman paling baik berapa kali minta. Malah nih berapa kali minta, kita ada teman baik banget berapa kali minta. Paling banter 3. Habis ngaji kumpul di samping masjid. Teman ngeluarin rokok. Rokok emang sebatang. Isep ya Allah. Rokok aja juga pakai diminta isep aja. Enak itu jawaban. Iya, mintanya baru tuh. Besok pagi ketemu dia lagi, Bang, rokok Bang sebatang Bang. Isep. Tinggal 2. Siangan dikit ketemu dia lagi di warung, Bang, rokok Bang sebatang. Isep. Suaranya sekali juga udah sewot. Kalau ada daun pisang apa-apa sekelapa buat bikin lontong, ambil ya Allah. Lumayan daun pisang aja pakai minta, saya lihat aja ngapa? Ya enak banget itu omongan. Ya minta pertama. Besok ngomong lagi, Pak, minta daun pisang ya Pak, sekelapa ini mau pengen metes tahu. Ambil. Tinggal 2. Besoknya lagi, Pak, minta daun pisang ya Pak, sekelapa. Ambil. Tinggal aku ke suaranya udah kurang tabean. Ada kata hari keempat, Pak, minta daun pisang ya. La ilaha illallah, butuh tiap hari mah nanem ngapa? Pisang batu mah nggak pakai digalin lubang juga hidup kan, begitu kan ya? Makanya jangan minta mau. Sabar. Kadang-kadang perbuatan ini yang sabar ya kita jadi kurang. Ada orang melihara ayam Bangkok 3 dari pitik, pinin kandang, lama-lama gede. Pagi dimandiin tuh ayam, habis mandi dijemur. Ayam memang dijemur habis mandi ditungguin. Kalau dia keringetan. Akhir-akhirnya minggu pagi dulu lagi ngaduk empan, jam empan ini ayam kita dilihat ayamnya 1 kilo.
Ya Allah. Ya biarin dah, maling kali-kali emang lagi perlu banget kali ya, emang duit dari mana emang susah. Lagian apa emang yang dicolok emang paling gampang, ayam di kandang di kebun. Ya masih ada 2, sabar aja gua. Masih ada 2. Begitu dia bilang sabar, malingnya di rumahnya berjengger kayak ayam. Minggu depan dia mempanen, hilang lagi 1. Ya sabar lah, dia perlu kali, masih ada ngatur nih, gue ditinggalin untung banget. Begitu dia bilang sabar, yang kedua itu maling di rumahnya kakinya berjalu. Minggu berikutnya dia mempanen ayam, hilang. Yang tinggal 1 hilang juga. Dia bilang kurang ajar ini maling. Ayam 3-tiganya dia yang menjual, gua kagak dikasih 1 juga. Begitu dia bilang kurang ajar ini maling, itu maling di rumahnya jenggernya rontok, jalunya copot. Coba kalau dia sabar yang ketiga kali, tuh maling di rumahnya aku kuruyuk. Jakarta sabar lebih dari 3 kudunya. Jangan jauh-jauh udah bawa motor, di orang sabar kita mau berantem mulu, bawaannya. Lagi depan kita ibu-ibu. Kadang-kadang saya ke kanan, belok ke kiri. Bener-bener dah. Saya mau ngaji di sini nih, malam Senin. Dan sana kagak hujan, sampai di pas gang timur, hujan, kudu. Ibu-ibu di depan dia gocengan berdua. Saya pakai baju ini deh, emang pakai baju gamis begini. Itu ibu-ibu rupanya begitu hujan mendadak, dia mau minggir kali ya. Masih sen kaki kiri, kaki kancang dari belakangnya. Udah sekaligus belok ke kanan. Nah saya ngeduprak nyungsuk serot aja motor saya mau pamelin. Ibu-ibu, Bu hati-hati Bu kalau bawa motor ya Bu ya. Ya hati-hati. Kalau dicelaka makan kita semuanya jadi repot. Hati-hati kalau bawa motor. 3, sabar. Keempat, asyukru fi muqabalatin nikmah. Syukur kalau engkau dapat nikmat. Kira-kira banyak nggak nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Jujur aja nih. Banyak kan? Kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, seandainya lautan berubah menjadi tinta, lalu tinta itu kau gunakan untuk menulis nikmat-nikmat Allah, pasti lautan akan kering, nikmat Allah belum tercatat semua. Walau jina bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lagi air laut seperti itu, saking banyaknya. Ini kita nih, kalau masih muda-muda begini, anak-anak muda dia memang kayak komputer mah baru. Nah kalau kita udah tua, kadang-kadang prosesornya udah rusak. Apa yang prosesor ya? Iya itu udah rusak, CPU-nya juga udah ketinggalan zaman. Ini kadang-kadang kalsium yang seharusnya ditaruh di tulang kaki, ini kan memang prosesornya rusak, ditaruh di tulang leher, jadilah namanya tulang tumbuh. Sini nih, karena ini ada 9 apa berapa nih tulang leher. Tunggulah itu tulang tumbuhnya di tulang leher. Nengok sakit. Harusnya itu kalsium bahan tulang itu gak ditaruh di situ kan memang prosesornya rusak. Harusnya ini gula dalam darah diolah. Jadi apa? Ini kan memang prosesornya udah rusak numpuk. Jadilah diabetes udah. Makanya kita yang udah tua hati-hati aja. Istirahat yang banyak. Ini kalau perlu olahraga, jangan main futsal. Nanti ada 50 main futsal. Basuki pagi. Jalan gerak.